Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Kitab Syarhus Sunnah yaitu pembahasan dalam masalah aqidah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Yang di dalam kitab yang kemarin ada dibagikan yaitu halaman 80. Selanjutnya kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi faminhum malaikatun biqudratihi lil arshi hamilun wa ta'ifatum minhum hawla arshihi yusabbihun wa akharuna bihamdihi yuqaddisun wastafa minhum rusulan ila rusulihi wa ba'dun mudabbiruna li amrih. Artinya kata beliau rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk dengan kehendaknya tanpa ada kebutuhan kepada makhluk-makhluk itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada makhluk-makhluknya. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan malaikat-malaikat seluruhnya agar mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jabalahum ala ibadatih, dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka itu taat untuk patuh beribadah kepada Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun. Di antara malaikat-malaikat itu ada yang ditugasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memikul arasy. Wa ta'ifatum minhum haula arsyihi yusabbihun,
dan sebahagian mereka ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya itu bertasbih di sekitar arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun, sebagian lagi itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastafa minhum rusulan ila rusulih, kemudian Allah pilih pula dari malaikat-malaikat itu yang menjadi utusan Allah ke rasul-rasulnya untuk menyampaikan wahyu. Wa ba'dun mudabbiruna li amrih, dan sebagian lain ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya adalah mengatur apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diatur, menurunkan hujan, menjaga gunung-gunung dan lain sebagainya. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Pembahasan ini dibawakan oleh beliau rahimahullah untuk menjelaskan tentang salah satu rukun iman yang wajib untuk diimani oleh seorang muslim, yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Sebelumnya kita sudah baca yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana beliau menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk bahagian iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yaitu iman kepada takdir Allah. Ini yang terakhir kemarin yang kita baca, itu iman kepada takdir. Selanjutnya di sini beliau rahimahullahu taala bawakan iman kepada malaikat-malaikat. Kenapa tidak berurutan seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang rukun iman, untuk minabillahi wa malaikati, malaikat, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari, takdir terakhir. Takdir kok didahulukan? Karena memang wallahu taala a'lam, takdir ini ada kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi sampai akhir zaman. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatunya. Karena ada kaitannya, maka dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala iman kepada takdir lebih dahulu karena kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa catatan yang ingin kita sampaikan dalam masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya iman kepada malaikat adalah merupakan salah satu rukun iman yang 6 yang wajib untuk kita imani. Tidak boleh seorang muslim tidak beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang muslim kufur, mengingkari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh telah sesat. Jadi sudah cukup sajalah kita iman kepada Allah, dah lumayanlah itu jadi modal untuk menjadi seorang mukmin. Tidak, wajib bagi seorang mukmin untuk beriman kepada Allah, wajib juga bagi dia untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, rasul-rasul Allah, dan hari akhir, dan juga takdir. Kalau tidak, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dalam masalah iman kepada malaikat ini yang perlu untuk kita ketahui. Apakah ada kaum muslimin atau orang yang menisbatkan diri mereka yang tidak percaya kepada malaikat-malaikat Allah? Ada. Sebahagian mereka apalagi yang belajar kemudian setelah itu terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang gaib itu tidak bisa untuk diyakini, maka termasuklah di antara yang gaib yang mereka tidak yakini itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang muslim wajib untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita beriman kepada sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak nampak oleh kita? Itulah iman kepada gaib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'an di awal-awal ayat di surah Al-Baqarah, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Sifat-sifat orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah beriman kepada perkara-perkara gaib. Karena ketika dia gaib bukan berarti tidak ada. Atau ketika sesuatu itu tidak tampak oleh kita bukan berarti dia tidak ada dan tidak benar. Karena keterbatasan akal pikiran kita untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Kemudian tentang iman kepada malaikat-malaikat ini juga seperti yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini, ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan, wa khalaqal malaikata. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, artinya kalau seandainya dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas bagi seorang hamba manusia untuk menyembah malaikat. Tidak boleh menyembah malaikat. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk. Sama dengan kita dalam artian yaitu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh untuk disembah. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat itu untuk taat kepada Allah. Sehingga seperti itulah yang terjadi dalam keseharian kehidupan malaikat-malaikat itu. Tidak pernah mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala.
jabalahum ala ibadatih. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an tadi alaiha, ketika berbicara tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka malaikat-malaikat itu tidak pernah mendurhakai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu begitu ketundukan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, maka mudah-mudahan kita sadar bahwasanya kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil dibandingkan dengan malaikat-malaikat Allah, tidak pantas untuk membangkang. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang begitu besar saja patuh. Manusia kecil, lemah, pembangkang, tidak pantas. Di antara yang menjelaskan tentang bagaimana besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah Nabi SAW yang suatu ketika melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya yang memiliki sayap 600 sayap, waqad saddal ufuq, yang itu menutupi jagat raya. Besarnya malaikat Allah SWT. Mana besar dari Masjid Umar ini kira-kira Pak? Masjid Umar ini berapa yang tertutup olehnya? Kecil itu tutup. Kita dibandingkan Masjid Umar ini tidak seberapa, dibandingkan tiangnya aja tidak seberapa besar kita. Apalagi dibandingkan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan tiangnya aja yang besar ini tidak seberapa besar kita. Apalagi dibandingkan dengan Masjid Umar ini. Apalagi dibandingkan dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala seperti Jibril tadi. Kecil kita. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang besar seperti itu patuh, tunduk, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking takutnya mereka kepada Allah, patuh dan tunduknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan wahyu, menyampaikan firman-Nya di atas langit sana, ketakutan mereka sampai mereka pingsan. Kemudian setelah itu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, sehingga tatkala rasa takut itu Allah Subhanahu wa taala cabut, hilangkan dari mereka, barulah mereka terbangun. Kemudian setelah itu berkata, apa tadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa tadi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Madza qala rabbukum? Qalul haqq. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang hak. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketundukan mereka, kepatuhan mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum malaikatun biqudratihi hamilun wa ta'ifatun minhum hawla 'arsy yusabbihun wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Ini menjelaskan tentang tugas-tugas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu memiliki tugas-tugas. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki tugas-tugas. Di antara tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh pengarang kitab rahimahullah,
itu malaikat-malaikat yang ditugasi memikul arasy. Ada malaikat-malaikat yang tugas mereka adalah bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama wa huqqa laha an ta'ita." Langit bergemuruh bersuara dan dia pantas bersuara. Bergemuruh. Kenapa? Karena tidak satu jengkal pun di atas langit itu melainkan di situ ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ruku', sujud, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka yang ditugasi untuk bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka juga ada yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mengurusi hujan, menurunkan hujan. Kemudian di antara mereka juga ada yang ditugasi untuk meniup sangkakala. Itu malaikat Israfil, trompet. Meniup trompet. Kemudian di antara mereka juga ada yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Malaikat maut. Yang sebahagian mengatakan bahwasanya namanya adalah siapa biasanya Pak? Israel. Akan tapi dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir ini ulama yang nama beliau familiar sebenarnya di Indonesia ini, karena kitab-kitab beliau itu banyak jadikan rujukan di pondok-pondok pesantren, terutama yaitu tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, amma malakul maut falaysa bimusarrah bismihi fil Quran wala fil ahadits as-sihah. Adapun malaikat maut maka tidak ada pernyataan yang jelas tentang namanya baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Berapa orang malaikat maut? Berapa malaikat maut? Banyak malaikat-malaikat maut, akan tapi itu kepalanya satu, yang lain adalah pembantu-pembantunya. Makanya kata beliau, walahu a'wanun yastakhrijuna ruhal abdi, yang dia punya pembantu-pembantu yang ditugasi untuk mencabut nyawa-nyawa manusia, hamba. Ini di antara tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada malaikat-malaikat yang ditugasi untuk menjaga janin, tadi memikul arasy. Kemudian ada juga yang ditugasi untuk menanyai manusia ketika dia telah meninggal di alam kubur. Itu Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat penjaga sorga, malaikat penjaga neraka, dan yang lain-lain. Ini ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa tugas-tugas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Ada beberapa nama-nama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebut di kalangan kaum muslimin, akan tapi dikatakan bahwasanya yang benar nama-nama itu bukan nama-nama malaikat, atau malaikat-malaikat dinamakan dengan nama-nama tersebut sebenarnya tidak ada. Di antaranya adalah seperti yang kita sebut tadi, yaitu malaikat Israel. Bahkan dikatakan oleh sebahagian para ulama, orang-orang yang berilmu, bahwasanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang malaikat Israel, nama malaikat maut itu adalah malaikat Israel, hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaifah dan bahkan maudhu', palsu. Begitu juga malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan apa? Penjaga sorga ya Pak ya, penjaga sorga. Apakah berarti tidak ada malaikat penjaga sorga? Ada. Akan tapi apakah itu namanya? Dikatakan oleh sebagian ahlul ilm tidak. Penamaan malaikat penjaga sorga dengan sebutan Ridwan itu dasarnya sangat lemah, hadisnya sangat lemah, bahkan sebagiannya palsu. Di antaranya juga ada malaikat Raqib Atid katanya. Sebenarnya itu bukan nama malaikat, akan tapi sifat. Yang sifat malaikat itu adalah raqib, selalu mengintai, melihat. Ini diantaranya nama-nama malaikat-malaikat yang terdengar atau tersebar luas di kalangan kaum muslimin, akan tapi dikatakan oleh sebahagian para ulama bahwasanya nama-nama tersebut itu tidak memiliki dasar yang kuat. Sekali lagi, bukan berarti malaikat yang ditugasi untuk itu tidak ada. Ada. Malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga surga misalnya. Ada. Begitu juga malaikat maut. Ada. Kemudian yang berkaitan dengan masalah iman kepada malaikat ini juga, ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Sehingga dikatakan di dalam hadis Nabi seperti tadi, attatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit bergemuruh, bersuara, dan dia pantas bersuara karena di atas sana, di atas langit itu ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak satu jengkal pun tempat di situ melainkan ada malaikat Allah yang bertasbih, rukuk, sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang juga berkaitan dengan iman kepada malaikat ini, ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat iman kepada malaikat-malaikat Allah? Apa manfaat iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Apakah kita beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, termasuk di antaranya yang gaib, atau tidak? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua. Nah, seorang mukmin wajib beriman kepada segala sesuatu yang disebutkan oleh Allah, baik tampak ataupun tidak tampak. Baik tampak ataupun tidak tampak. Termasuk di antaranya yang tidak tampak yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak orang ini? Oh, enggak percaya, dia berarti pembangkang nih.
sombong, mengaku-ngaku cerdas, pintar, IQ tinggi, kemudian setelah itu mengatakan, oh saya tidak bisa percaya kalau seandainya sesuatu itu tidak saya lihat, tidak bisa saya lihat. Ini sombong. Kenapa? Karena memang banyak hal-hal yang kita sendiri kita tidak tahu. Ruh kita saja, di mana ruh kita? Nampak tidak ruh kita? Tidak nampak. Yang ada pada badan kita sendiri tidak bisa untuk kita kuasai, apalagi yang lain-lain. Makanya seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apakah dia taat, tunduk, patuh kepada Allah atau tidak. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat iman kepada yang gaib, ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya iman kepada yang gaib, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar bahwasanya selain kita ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki bentuk fisik lebih besar daripada kita, akan tapi mereka patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa kita yang kecil, lemah, tidak ada apa-apanya, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dengan itu kita sadar, oh kita bisa membuat alat-alat transportasi yang canggih sehingga bisa mempersingkat jarak yang dulu mungkin ditempuh dalam sekian bulan atau sekian hari, sekarang menjadi beberapa jam saja atau bahkan menit pesawat. Hebat kita berarti. Enggak. Betapapun hebatnya kita, tidak ada sehebat malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari atas langit sana. Pernah kita sampaikan bahwasanya antara bumi ini sampai ke langit berapa jaraknya, Pak? 500 tahun perjalanan. Dari langit satu ke langit kedua, begitu terusnya sampai yang ketujuh, itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas itu nanti ada air, di atas itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di atas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah jauhnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menugasi malaikat-malaikatnya, terutama Jibril, untuk menyampaikan wahyu, berapa lama sampai ke dunia, Pak? Sekejap mata saja. Sekejap mata sampai wahyu itu ke permukaan bumi ini dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita mengaku-ngaku bahwasanya kita hebat, bisa untuk mempersingkat jarak yang jauh dengan kecanggihan, dengan kepintaran kita, belum seberapa hebatnya kita. Dalam bentuk fisik, dalam kecepatan, dalam kekuatan, begitu juga memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu dilaksanakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita ngangkat meja saja yang terbuat dari kayu yang memang betul-betul padat, tidak berdaya kita. Tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dia pikul adalah arsy Allah. Begitu kuatnya malaikat Allah, begitu besarnya malaikat Allah, begitu kecepatan. Tidak hebat kita berarti. Sehingga tidak ada yang perlu untuk disombongkan.
Ini di antara manfaatnya. Di antara manfaat-manfaatnya, dari situ juga kita mengetahui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk yang sedemikian rupa hebatnya, besarnya, pasti yang menciptakannya jauh lebih hebat daripada itu. Yang menciptakan sesuatu yang hebat, pasti yang menciptakannya jauh lebih hebat. Orang yang membuat alat komunikasi sehingga cepat sampai ke sana, oh dia anggap dia hebat. Berarti kalau dia mau berpikir, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikat Jibril yang punya kecepatan yang sangat luar biasa itu jauh lebih hebat. Dan memang tidak pantas untuk dibandingkan. Tidak bisa untuk dibandingkan. Nah, ketika kita tahu itu, maka kita akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikat-malaikat ini adalah zat yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha besar. Di antaranya ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui, mempelajari, membaca tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita bersyukur begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tugasi malaikat-malaikat yang di antara tugas-tugas mereka adalah untuk menjaga hamba-hambanya. Untuk menjaga hamba-hambanya. Ini penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa manfaat iman kepada malaikat, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saya payah saya untuk percaya kepada malaikat. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa untuk kita rasa, tidak bisa untuk kita indra. Masa bisa kita, ini adalah perkataan orang yang sombong, tidak tahu diri dengan keterbatasan akal fikirannya. Adapun seorang mukmin, maka dia yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada perkara-perkara gaib, termasuk di antaranya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwasanya malaikat-malaikat itu benar, ada hak, dan disebutkan di dalam, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mereka mengatakan, orang-orang beriman berkeyakinan bahwasanya orang yang tidak percaya kepada malaikat-malaikat Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Ini ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang al-malaikah. Di situ judulnya al-malaikah. Mungkin sudah azan nampaknya? Sudah azan? Ya, insyaallah kita lanjutkan ke topik berikutnya pada pertemuan selanjutnya tentang Adam alaihissalam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.